Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Seperti apa yang ada di layar, dan ini yang saya akan bagikan kepada kita semua dari situs CBN, ya berbahasa Inggris, tapi saya sudah langsung terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia agar kita boleh mengerti begitu teman-teman ya. Ini dia dengan sebuah judul berita, Gerakan Supernatural Tuhan di Gaza saat ratusan orang dilaporkan bertemu Yesus dalam mimpi. Wow, ini sangat amazing sekali ya. Karena kenapa? Hari-hari ini kita melihat dan mendengarkan kalau konflik Israel Hamas terus terjadi. Walaupun mulai kemarin sudah ada gencatan senjata, tetapi ini sangat luar biasa. Di tengah-tengah hebohnya serangan-serangan yang luar biasa dilakukan oleh Israel, dan kini kita diberitakan dengan sebuah informasi yang sangat luar biasa sekali, di mana ada Muslim bertemu dengan Yesus dalam mimpi dan akhirnya mereka meminta untuk mengikuti Yesus. Kita akan melihat saja teman-teman ya. Ini terbaru ya pada tanggal 20 November 2023. Saya akan bacakan saja kepada kita semua nih ya. Lebih dari 200 Muslim di Gaza dilaporkan meminta untuk mengikuti Yesus setelah bertemu dengannya dalam mimpi. Wow. Lalu dikatakan Profesor Kristen dan Presiden Risen Jesus Inc. yaitu Michael Lecon mengatakan dia menerima laporan dari pelayanan Kristen bahwa tanah di Palestina yang merinci pertobatan yang ajaib. Ya, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Di sini ada dari postingan Facebook Michael Lecon, dan saya tidak lagi buka karena memang sudah dimasukkan juga di sini. Ya, dan saya akan bacakan saja. Ini dia teman-teman ya. Ya, Tuhan sedang bekerja di tengah perang. Dia membagikannya baru-baru ini di postingan Facebook. Ini dia pernyataannya di Facebook atau postingannya, yaitu selama 2 hari terakhir ya, kami telah melayani ratusan ayah yang kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh anak-anak mereka dalam perang. Saat kami memindahkan orang-orang ini ke tempat yang aman, kami memberi mereka makan, mencuci pakaian mereka, dan mulai membersihkan rumah mereka. Bacakan Alkitab kepada mereka, berbagi jalan perdamaian melalui Yesus. Kemudian mujizat besar terjadi. Ya, tadi malam Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 200 orang dalam mimpi mereka. Mereka datang kembali kepada kami untuk belajar lebih banyak dari firman Tuhan dan sekarang menanyakan bagaimana cara mengikuti Yesus. Wow, ini luar biasa ya. Ini disampaikan langsung oleh Lecon mengutip dari pelayanan Kristen ya. Lalu berikutnya dikatakan Lecon adalah seorang profesor di Houston Christian University dan telah menulis beberapa buku termasuk The Case for the Resurrection ya of Jesus dan Paul meets Muhammad. Ya. Nabil Qureshi ya, seorang mantan muslim yang menjadi apologis Kristen, pernah menulis, Mike Lecon berperan penting dalam perjalanan saya keluar dari Islam menuju Kristus. Ketika saya masih menjadi mahasiswa muslim, Mike secara teratur mengundang saya ke rumahnya untuk mendiskusikan sejarah kematian Yesus pada hari itu, salib dan kebangkitannya dari kematian. Bukti-bukti yang disampaikan Mike begitu meyakinkan sehingga menjadi batu kunci pertobatan saya. Sejak itu saya telah melihat karyanya memberikan dampak yang begitu kuat kepada ribuan orang dengan bukti sejarah iman Kristen. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Wow, ada 200 lebih ya yang akhirnya bertemu Yesus di dalam mimpi mereka. Kalau di Indonesia mungkin dikatakan ini hoax, ini hanya cerita atau dongeng belaka. Ini jelas ya, ini langsung di Gaza beritanya teman-teman. Lalu dikatakan Lecon menambahkan dalam postingannya bahwa laporan tersebut harus dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Oh, haleluya, haleluya ya.
Karena memang ini adalah sebuah kemenangan yang sangat luar biasa, di mana firman Tuhan juga mengatakan bahwa satu orang bertobat, berlaksa, kan, malaikat di sorga bersuka cita. Dan wajar saja kalau misalnya di sini juga seorang laikon mengajak seluruh umat Kristiani di dunia untuk merayakan apa yang terjadi ini. Amazing, ya. Oke. Lalu berikutnya kita akan melihat saja, dikatakan di sini oleh Laikon, saya memihak Israel dalam perang ini, bukan karena alasan teologis, tapi karena Hamas dan mereka yang mendukungnya benar-benar jahat. Namun saya tahu bahwa tidak semua warga Palestina mendukung Hamas. Bahkan mereka akan dihukum berat, bahkan jika mereka dicurigai tidak mendukung Hamas. Mari kita berdoa agar perang ini segera berakhir dan Israel bisa membasmi Hamas sehingga warga Palestina bisa terbebas dari Hamas, ungkapnya. Keren ini teman-teman ya. Jadi artinya ketika Hamas sudah dibasmi, barulah warga Palestina terbebas gitu teman-temannya, dan mereka boleh merasakan kenyamanan seperti begitu. Jadi di sini sudah sangat-sangat jelas sekali ya bahwa memang Hamas itu adalah satu kelompok yang sangat-sangat radikal, dan memang wajar kalau misalnya banyak yang mengklaim kelompok milisi Hamas ini sebagai kelompok teroris. Ya kan. Lalu berikutnya, sementara itu penulis buku terlaris New York Times dan ahli strategi komunikasi yaitu Joel Rosenberg menyerukan kepada Israel untuk mengevakuasi umat Kristen dari Gaza dengan mengatakan bahwa mereka menghadapi ancaman genosid dari Hamas jika mereka tidak dilindungi selama kekacauan evakuasi. Ya, ini dia pernyataannya. Ini adalah situasi yang mengerikan seperti yang bisa Anda bayangkan, katanya kepada CBN Digital. Ya, semua orang di Gaza ingin keluar dari Gaza sekarang juga. Dan ketika orang-orang beriman berlindung, mereka kehabisan makanan, air, dan pasokan medis. Rosenberg menambahkan bahwa mereka pada dasarnya terjebak di dalam gereja. Mulai dalam 24 jam terakhir, IDF telah memerintahkan umat Kristen Palestina, sekarang Anda benar-benar harus pindah ke selatan karena masih banyak operasi yang harus kami lakukan, kata Rosenberg. Masalahnya adalah mereka takut untuk pergi ke selatan karena mereka bukan Muslim, mereka Kristen, dan Hamas, jihad Islam, dan ekstremis Islam yang kejam, genosid, dan Islam lainnya akan membantai orang-orang Kristen ini. Wow, ini sangat jelas sekali teman-teman ya. Jadi saya tidak mau lagi banyak berkomentar di sini kalau begitu. Jadi sudah sangat-sangat jelas sekali. Dan saya lanjutkan untuk membacakannya. Dikatakan di sini, dia melanjutkan, mereka akan memperkosa istri dan anak perempuannya seperti yang mereka lakukan di Suriah, Irak, Afghanistan, dan dimanapun orang-orang ini beroperasi. Ya, Rosenberg kemudian memperbarui bahwa kekhawatiran mengenai keselamatan, keamanan, dan masa depan orang-orang Kristen Palestina ini pada kenyataannya sedang dibahas di tingkat tertinggi pemerintahan Israel. Ya, baik para pemimpin sipil dan militer Israel, termasuk mereka yang berada di kabinet perang dan kabinet keamanan, telah diberitahu dan sedang melakukan diskusi internal mengenai krisis yang dihadapi umat Kristen yang bersembunyi di 3 gereja di kota Gaza. Lanjutnya, saya tidak bisa melaporkan saat ini bahwa keputusan telah diambil tentang bagaimana melanjutkannya, tapi masalahnya adalah di radar mereka, dan ini adalah hal yang baik, tambahnya. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-temannya. Kita tentunya melihat ya bahwa banyak sekali kesaksian-kesaksian yang dibagikan oleh YouTuber Kristiani atau Kristober di Indonesia itu sejak tahun 2020, di mana pandemi ya sedang berlangsung, dan banyak sekali yang memberikan kesaksian-kesaksian walaupun sebenarnya mereka sudah lama menjadi Kristen ya, tetapi oleh karena pada saat itu ya orang-orang Kristen tidak bisa beribadah di gereja oleh karena adanya pembatasan, dan akhirnya di online seperti di YouTube, di TikTok, dan dimanapun akhirnya banyak kita melihat ya kesaksian-kesaksian umat Muslim yang dulunya umat Muslim akhirnya menjadi Kristen.
Dan banyak orang-orang yang tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian tersebut, sehingga mereka mengatakan ini semua adalah hanya sebagai cerita dan dongeng saja. Tetapi saya mau sampaikan, kuasa Tuhan sangat luar biasa. Dan kita lihat sendiri apa yang terjadi di Gaza hari-hari ini. Di tengah-tengah terjadinya peperangan yang luar biasa, tetapi kita melihat ada sekitar 200 orang Muslim lebih yang akhirnya meminta untuk mengikut Yesus karena mereka sudah bertemu Yesus dalam mimpi mereka. Ini sangat luar biasa. Kegerakan terjadi. Apakah dalam hal ini kita mau untuk membela Israel? Ya, mungkin tidak seperti begitu. Tetapi soal kesaksian ini, Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, bahwa orang yang fanatik sekalipun dan tidak senang dengan kekristenan, benci dengan orang-orang Kristen, mereka bisa saja mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya mereka menjadi pengikut Kristus. Luar biasa dan amazing, teman-temannya. Ini sangat luar biasa dan saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Yang penting apa yang terjadi di Gaza ini adalah sebuah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia, mengalami banyak hal seperti apa yang dialami oleh manusia yang lain. Dia mengalami proses demi proses, bagaimana dia diludahi, ditombak, bahkan sampai disalib di atas bukit Golgota. Mati, tapi ingat, dia bangkit daripada kematian setelah dikuburkan 3 hari. Dan dia naik ke sorga, kembali ke tempat di mana dia berada. Dan hari ini kita boleh melihat bahwa kuasa yang sama itu masih berlaku sampai hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.